Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya, terima kasih. Bab 1991. Suara kedua orang itu segera menarik perhatian Xiao Changkun. Dia memandang ibunya, terkejut dan tidak dapat berbicara. Sesaat kemudian, dia bertanya kepada Ye Chen, menantu yang baik, "Apakah itu ibu saya? Saya tidak mungkin salah, bukan?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Ayah, kamu benar, itu memang orang tuamu." Xiao Changkun berseru, "Mengapa dia mengenakan rompi staf? Apakah dia datang ke sini untuk bekerja?" Ye Chen mengangguk. "Sepertinya memang begitu." Xiao Changkun terkejut dan berkata, "Itu tidak benar. Bukankah Wudonghai menyuntikkan modal ke keluarga Xiao? Mereka juga membelikan mereka sebuah villa di Townsend. Jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa keluarga itu harus menjalani kehidupan yang baik sekarang." Xiao Changkun tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia bahkan tidak tahu bahwa Malan telah diculik oleh saudaranya sendiri dan juga keponakannya sendiri. Belum lagi Wudonghai telah menyerahkan sebagian besar uangnya dari aset keluarga dan menjadi anjing di bawah Honghu. Jadi tentu saja juga tidak jelas bahwa situasi keluarga Nyonya tua Xiao telah berubah menjadi lebih buruk dalam 2 hari terakhir. Ye Chen angkat bicara saat ini. "Kudengar sepertinya Wudonghai telah menarik ibu kotanya investasi." Xiao Changkun terkejut dan berkata, "Wudonghai ini terlalu tidak dapat diandalkan. Mengapa bahwa dia akan menarik modalnya? Jadi mengapa dia menarik dananya? Saya yakin dengan asetnya, dia tidak peduli dengan investasi uang itu di grup Shao, kan?" Ye Chen mengangkat bahu dan tersenyum. "Kami tidak yakin tentang ini." Seperti yang dia katakan, dia melihat Zhang Guifen menyodok pergelangan kaki wanita itu beberapa kali dengan kain pel dan berkata dengan jijik, "Kamu istri yang buruk, cepat menyingkir. Kamu selalu membuatku mengepel lantai." Nyonya Xiao tua tersedak. "Guifen, pemimpin supermarket memberi saya pekerjaan untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik di sini. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya akan dipecat. Saya mohon jangan beri saya keras waktu, oke?" Zhang Guifen mendengus. "Saya awalnya menghormati Anda, tetapi sebagai hasilnya Anda harus tahu apa yang telah Anda lakukan sendiri. Itu disebut memintanya." Mengatakan itu, Zhang Guifen mencibir beberapa kali dan menggertakkan giginya. "Aku memberitahumu, wanita tua yang sudah mati, jangan lihat aku sebagai wanita tua pedesaan yang tidak berpendidikan. Tapi aku adalah orang yang tulangnya sangat keras, dan saya terutama tidak suka orang memandang rendah saya. Tidak masalah jika Anda pernah memukul saya, tetapi Anda tidak boleh menghina saya." Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan pel dan dengan sengaja menabraknya saat dia melewati Nyonya Xiao tua, menjatuhkannya kerak di sebelahnya dan membuatnya meringis kesakitan. Namun, setelah memukulnya, Zhang Guifen tidak terus mengganggunya dan mengambil pel dan pergi mengepel lantai di tempat lain. Bab 1992. Ye Chen bertanya kepadanya, "Ayah, apakah kamu merencanakan sesuatu?" Ye Chen tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan Xiao Changkun saat ini, tetapi melihat bahwa dia kurang lebih tidak mampu menanggungnya, dia berpikir bahwa dia mungkin mencoba untuk memberikan bantuan kepada wanita tua itu. "Pada saat ini, saya hanya melihat Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, melihat ibu saya sendiri menjalani kehidupan seperti itu dan melakukan pekerjaan seperti itu dengan mata kepala saya sendiri, sebagai seorang putra benar-benar patah hati dan tidak baik bagi saya untuk berdiri." Pada titik ini, Xiao Changkun tiba-tiba mengubah kata-katanya, menutup matanya dan membuka mulutnya. "Tapi, yah, aku tidak melihat apa-apa. Itu semua hanya ilusi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, ayo beli ikan, udang, daging, dan telur dulu. Untuk sayuran, ayo beli dari supermarket lain. Apa menurutmu?" Bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu apa maksudnya? Segera tersenyum dan berkata, "Ya ayah, saya berbagi pendapat Anda. Makanan di supermarket ini memang tidak terlalu segar. Mari kita pergi ke pasar nanti dan membelinya. Pertama, pergi melihat apakah ada lobster Boston yang lebih besar. Jika ada, belilah beberapa untuk di rumah."
Xiao Changkun tersenyum acuh tak acuh dan mengarahkan jarinya ke Ye Chen berseru, "Masih saja kamu mengerti aku. Ayo, ayo beli lobster." Meski hati Xiao Changkun, dia memang memiliki sedikit banyak simpati atas perjumpaan ibunya. Namun, dia tidak bodoh. Mulut wanita tua itu selama bertahun-tahun dia sudah melihatnya dengan jelas. Ketika dia menantang keluarganya sendiri untuk pergi keluar, itu benar-benar tidak ada kebaikan sama sekali. Dan terlebih lagi, dia tidak melewatkan garis keturunan sedikit pun. Ketika dia mengadu putrinya, Xiao Churan, tangannya sama kejamnya. Kemudian, ketika keluarga Xiao tidak baik, dia juga melakukan banyak hal menjijikan untuk tinggal di villa kelas 1 Thomson keluarganya. Wajah-wajah ini, Xiao Changkun sudah bosan melihatnya. Karena itu, dia juga berharap kenyataan akan memberi sedikit pelajaran mendalam kepada Nyonya Xiao tua. Sampai Nyonya tua Xiao benar-benar bertobat, dia tidak berniat memberikan bantuan apapun kepada Nyonya Tuan Xiao. Kedua menantu dan menantu laki-laki mereka mengambil banyak barang. Hanya saja, mereka tidak kembali ke area sayur untuk melakukan pembelian lagi. Dan setelah memuat gerobak yang penuh dengan berbagai bahan, mereka membawanya ke kasir untuk check out. Pada saat ini, di area kasir ada antrian panjang di depan setiap kasir. Bab 1993. Ye Chen juga melihat Qian Hongyan saat ini. Melihat Qian Hongyan dalam rompi hijau supermarket, Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit lucu. Apa yang terlintas dalam pikirannya adalah saat Qian Hongyan adalah seorang pekerja keras di tempat pembakaran batu bara hitam. Saya ingin tahu apakah klien batu bara hitam memberi Qian Hongyan pakaian kerja pada waktu itu. Belum lagi, seperti apa sebenarnya Qian Hongyan dalam overall kiln batu bara hitamnya. Qian Hongyan merasa sedih saat ini. Dia memiliki kebencian pahit untuk Ye Chen. Itu benar-benar kebencian yang pahit. Ketika dia memasang jebakan untuk Malan di tempat pertama, Ye Chen lah yang bergegas dan merusak keberuntungannya. Itu tidak termasuk. Bagian terburuknya adalah Ye Chen menyumbangkan semua uangnya untuk amal dan mengirimnya ke tempat pembakaran batu bara hitam. Ketika dia ingat waktu di tempat pembakaran batu bara hitam, hati Qian Hongyan sangat tidak nyaman sehingga dia ingin mati. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam kemarahan. Ye Chen, berkutuk ini. Dialah yang menempatkan saya dalam kegelapan tempat pembakaran batu bara selama berhari-hari. Saya memberi begitu banyak dan yang saya dapatkan hanyalah penyakit kelamin yang parah dari seorang bayi. Bagaimana saya bisa begitu sengsara hari ini jika bukan karena dia? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menggertakkan giginya pada Ye Chen. Jadi, melihat Ye Chen datang untuk membeli sesuatu, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Tolong ganti kasir, saya menangguhkan layanan di sini." Ye Chen tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, bukankah kamu menggertak orang yang jujur dengan cara yang jelas? Kami telah mengantri begitu lama untuk sampai ke garis depan, dan begitu banyak orang-orang telah check out dan pergi sebelumnya. Jadi mengapa layanan ditangguhkan di tempat kami?" Qian Hongyan berkata dengan kesal, "Saya ingin istirahat. Tidak bisakah saya menangguhkan layanan ini? Anda berpikir Anda pemilik supermarket ini juga? Anda hanya mengerengek kepada saya." Saya katakan, "Saya tidak akan melakukannya. Memberimu pernikahan hari ini, kamu dapat mengikat simpul dengan siapapun yang kamu suka, tetapi tidak denganku." Xiao Changkun tidak puas dan dengan sedikit kemarahan dia berkata, "Aku berkata, kakak ipar perempuan, kamu bertindak terlalu jauh. Kami adalah pelanggan di sini. Pelanggan adalah raja. Kamu adalah kasir di sini. Kamu hanya ingin melayani raja dengan benar. Mengapa kamu masih bertingkah dengan kami?" Begitu Qian Hongyan mendengarnya berkata bahwa dia ingin melayani sebagai raja, dia menjadi kesal dan menegur dengan keras, "Xiao Changkun, aku adalah kakak iparmu. Apapun yang terjadi, seperti kata pepatah kakak ipar, hukum itu seperti seorang ibu. Adik ipar adalah anak laki-laki, dan Anda bahkan meminta saya untuk melayani Anda. Apakah Anda memiliki rasa hormat terhadap yang tua dan yang muda di hati Anda? Pergi dari sini, jangan ganggu aku di sini."
Bab 1994. Awalnya Kian Hongyan datang untuk mencari pekerjaan hari ini dan melamar pekerjaan biasa dengan bayaran $100 sehari. Namun, setelah beberapa obrolan dia mendengar bahwa Kian Hongyan telah kuliah. Jadi, dia memintanya untuk mencoba kasir. Pekerjaan kasir tidak terlalu melelahkan dan pada 150 sehari itu 50 lebih banyak daripada pekerjaan sambilan. Jadi, Kian Hongyan secara alami menyetujui dengan gembira. Jika tidak ada masalah, manajer secara alami akan membiarkan Kian Hongyan terus bekerja. Tetapi, jika dia berani mengutuk pelanggan di meja kasir, maka orang ini pasti tidak akan bisa tinggal. Itu bagus bahwa dia bercanda dengan kerabatnya sendiri, jadi tidak ada yang perlu dikritik. Jadi manajer itu membuka mulutnya untuk mengingatkan, masih penting untuk berhati-hati tentang pengaruh di tempat kerja, dan kerabat Anda sendiri tidak boleh bercanda di depan kerja, mengerti? Kian Hongyan buru-buru menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata dengan tersanjung, "Jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya." Manajer memberi dan berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Changkun angkat bicara, "Hei, kamu manajer di sini." Manajer itu berbalik lagi, "Ya benar." Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Aku akan mengajukan keluhan padamu." Manajer terkejut dan bertanya, "Anda mengeluh tentang saya, mengapa?" Xiao Changkun menunjuk Kian Hongyan dan berkata dengan marah, "Para karyawan di bawah tanganmu menyerangku secara fisik dan verbal, melecehkanku tanpa alasan, dan kamu bahkan tidak peduli anak buahmu." Manajer tampak bingung, "Apakah kalian berdua tidak berhubungan?" Xiao Changkun mengutuk, "Bah, siapa yang berhubungan dengannya?" Manajer itu bahkan lebih bingung dan menunjuk Kian Hongyan. Dia bilang begitu. Xiao Changkun berkata dengan hina, "Kamu percaya apapun yang dia katakan. Sepertinya kamu benar-benar melalaikan tugasmu. Kupikir kalian berdua berhubungan. Bagaimana lagi kamu bisa begitu licik dan melindunginya?" Hati manajer berdebar dan buru-buru dan sopan bertanya, "Tuan, Anda tidak berhubungan dengan Kian Hongyan?" Kepala Xiao Changkun terangkat tinggi dan berkata dengan dingin, "Tentu saja tidak. Saya bahkan tidak mengenalnya. Menantu saya dan saya datang untuk membeli sesuatu, dan kami akhirnya mengantri selama setengah hari. Tetapi, dia bersikeras bahwa dia sedang istirahat dan menyuruh kita untuk pergi ke jalur lain, yang tidak sengaja sulit, dan kamu baru saja berbohong padaku. Kamu mendengarku, kan?" Manajer tiba-tiba panik dan dengan cepat menatap Kian Hongyan, bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Jika Anda tidak menjelaskan kepada saya, Anda tidak perlu melakukannya." Kian Hongyan juga ketakutan. Ketika dia melihat Xiao Changkun dan Ye Chen, dia memiliki api yang kuat di hatinya. Jadi dia pertama kali mendiskusikan Xiao Churan terlepas dari situasinya. Tapi yang tidak dia duga adalah Xiao Changkun pergi untuk mengadu kepada pemimpinnya sendiri. Bukankah itu seperti menghancurkan pekerjaanmu sendiri? Ketika dia sampai pada titik ini, dia dengan cepat memohon, "Changkun, bicaralah dengan manajer, kita adalah keluarga. Aku iparmu. Jika aku melakukan kesalahan, aku akan minta maaf padamu. Tapi jangan bercanda tentang pekerjaanku. Aku mengandalkan kakak iparmu untuk memohon padamu, oke?" Xiao Changkun memelototinya dan berkata kepada manajer itu, "Lihatlah orang ini, dan dia masih percaya di sini. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah saudara iparku ketika dia membuka mulutnya, dan saudara iparku hukum ketika dia menutup mulutnya di tempatmu. Bisakah kamu tahan?" Kian Hongyan buru-buru menjelaskan, "Manajer, jangan dengarkan dia. Aku benar-benar kakak iparnya." Xiao Changkun memandang manajer itu, menepuk pundaknya dan bertanya dengan ekspresi kosong, "Jika aku mengatakan sekarang bahwa aku benar-benar ayahmu, apakah kamu percaya padaku?" Bab 1995. Ketika manajer departemen kasir supermarket mendengar ini, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Jadi Kian Hongyan ini tidak hanya bentrok dengan pelanggan dan meneriaki mereka, tetapi dia bahkan membuat keributan di depan mereka yang keterlaluan. Orang seperti ini menahannya di sini dalam pekerjaan ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak pelanggan yang akan dia sakiti, dan dia mungkin akan membuatku dalam masalah. Tidak, orang seperti itu harus segera pergi dari sini. Memikirkan hal ini, manajer departemen kasir berkata dengan kasar, tanpa ragu-ragu, "Kian Hongyan, saya dengan baik hati memberikan Anda bekerja sebagai pekerja sementara. Tetapi, saya tidak berharap Anda memperlakukan pelanggan dengan sangat buruk.
Dalam hal ini, saya rasa tidak perlu bagimu untuk melakukan apa saja. Jadi serahkan kunci mesin kasir, lepaskan rompimu sekarang, dan keluar dari sini sekarang juga. Qian Hongyan pingsan. Saya berpikir saya datang ke sini pagi-pagi sekali dan mencari pekerjaan, dan begadang sepanjang pagi karena kelelahan. Sudah hampir waktunya untuk sip makan siang, dan aku sudah tidak sabar untuk pergi ke kafetaria staf untuk makan enak dan mengisi perutku, tapi aku tidak menyangka akan dipecat oleh manajer. Dengan cara ini, saya tidak hanya tidak punya makan siang untuk kembali, tetapi saya bahkan tidak punya $150 sehari untuk kembali. Memikirkan hal ini, Qian Hongyan menangis dan memohon, "Manajer, saya mohon kepada Anda, manajer, tolong jangan memecat saya. Saya sedang menunggu pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Saya tidak yakin itu apakah saya akan dapat melakukan itu, tapi saya pikir saya akan dapat melakukan itu. Saya mohon Anda untuk berbelas kasih dan maafkan saya kali ini. Saya tidak akan pernah berani lagi." Manajer cemberut dan berkata, "Qian Hongyan, Anda terlalu pandai mengarang cerita. Satu langkah ke depan Anda mengatakan pelanggan adalah saudara ipar Anda, dan selanjutnya Anda mengatakan suami dan anak Anda lumpuh di rumah. Saya tarik ke sini." Qian Hongyan berteriak, "Manajer, saya benar-benar tidak menarik, manajer." Setelah mengatakan itu, dia memandang Xiao Changkun dan menangis. "Xiao Changkun, saya mohon Anda untuk mengatakan yang sebenarnya kepada manajer dan memohon untuk saya. Saudaramu dan Hailong dan yang lainnya sekarang lumpuh. Saya harus mengandalkan gaji saya untuk dukung mereka." Xiao Changkun terdiam. "Kamu orang yang sangat menarik. Apakah menarik untuk sesuatu bermain-main di sini? Baru saja kamu memanggilku saudara iparmu tanpa alasan, dan sekarang kamu telah menjodohkanku dengan seseorang saudara laki-laki. Ini belum berakhir, kan?" Manajer itu marah dan menegur dengan keras, "Qian Hongyan, jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan meminta keamanan mengusirmu." Qian Hongyan melihat bahwa masalahnya tidak dapat dibalik dan menatap Xiao Changkun dengan kebencian, lalu berkata kepada manajer itu, "Kalau begitu, melewatkanmu untuk menyelesaikan gaji pagi, 150 sehari. Aku sudah lelah bekerja di sini untuk pagi. Bagaimana memberi saya 80 atau 100? Manajer mengutuk, "Saya menemukan bahwa Anda benar-benar umumnya tidak berkulit tebal, bekerja untuk membuat Anda melakukan ini, dan masih memiliki wajah untuk meminta uang kepada saya. Keluar dari sini." Qian Hongyan berkata dengan putus asa, "Jika kamu tidak memberiku uang, maka aku tidak akan pergi." Mengatakan itu, dia mematikan daya komputer di kasir dan kemudian berdiri di sana dengan bahu di tangannya. "Seperti Anda tidak memberi saya uang, saya tidak kemana-mana dan saya akan menghabiskan akhir denganmu." Pada saat ini, manajer itu langsung menyapa beberapa penjaga keamanan dan melepaskan omongannya, "Lepaskan rompi pria ini, lepaskan rompi wanita ini dan usir dia langsung." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beberapa penjaga keamanan segera maju, mengambil Qian Hongyan dan menyeretnya keluar dari rumah. Bab 1996. Qian Hongyan pingsan dan berteriak, "Apa hakmu untuk menyeretku keluar? Kenapa kamu tidak membayarku berdasarkan gajiku?" Namun, tidak peduli seberapa keras dan berteriak, tidak ada yang mengasihaninya, apalagi bersimpati padanya. Melihat Qian Hongyan diseret keluar dari supermarket, manajer dengan wajah bersalah itu berkata kepada Ye Chen dan Xiao Changkun, kalian berdua, tapi masalah ini benar-benar minta maaf. Aku yang menggunakan orang yang salah. Aku minta maaf padamu." Xiao Changkun mengangguk dan berbicara, "Kesalahan utama dalam masalah ini bukan milikmu, tetapi kamu juga sebagai yang harus disalahkan, dan ini disebut penyalahgunaan orang." Kemudian Xiao Changkun menghela napas dan meratap, "Ya, pada akhirnya matamu yang tidak terlalu bagus." Manajer itu menganggukkan kepalanya berulang kali karena malu. "Kamu benar dalam kritikku. Aku pasti akan lebih berkembang di masa depan." Xiao Changkun mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya, berbicara dengan nada seorang senior yang menyebut generasi yang lebih muda. "Pertajam keterampilanmu." Ya. Manajer terus mengangguk lalu buru-buru menyapa seorang kasir yang baru saja kembali dari makan untuk sip. Berkata,
Zhang Xiaoli, cepatlah dan bayar tagihan untuk 2 pelanggan ini. Mereka telah tertunda selama 1 jam lamanya. Kasir itu buru-buru berlari membuka komputer dan membantu Ye Chen dan Xiao Changkun membayar tagihan. Kedua menantu laki-laki itu meninggalkan supermarket dan langsung menuju ke pasar grosir sayuran yang lebih besar di Jinling. Tetapi mereka tidak peduli dengan wanita tua Xiao dan Qian Hongyan. Setelah Qian Hongyan diusir dari supermarket, dia belum makan nasi selama puluhan jam dan hampir pingsan karena kelaparan. Dengan kepala pusing dan punggung menempel di dadanya, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk mencari pekerjaan sementara lain. Jadi, dia harus berjalan pulang. Begitu dia kembali ke Villa Thompson, Qian Hongyan duduk di sofa dengan pantat di lantai. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Xiao Weiwei yang telah merawat ayah dan anak Xiao Changgan dan Xiao Hailong di rumah mendengar keributan di lantai bawah dan buru-buru turun untuk memeriksa bahwa Qian Hongyan setengah berbaring di sofa dan bertanya dengan heran, "Bu, kamu tidak pergi mencari pekerjaan, mengapa kamu kembali?" Qian Hongyan mengutuk dan berkata, "Lupakan saja, sialan, ini benar-benar membuatku kesal." Xiao Weiwei dengan cepat bertanya padanya, "Bu, ada apa?" Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir dan telah mengerjakan sejumlah produk baru selama 2 tahun terakhir. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk selama 2 tahun terakhir. Xiao Weiwei menggertakkan giginya dengan marah ketika dia mendengar ini. Mereka sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa begitu menggertak orang? Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Bu, apakah Anda akan masuk untuk membayar setengah hari? Jika itu datang, beri saya beberapa dulu. Saya akan pergi memberi roti kukus dan kemudian pergi ke restoran dan menggoreng 2 piring untuk dibawa kembali." Pada titik ini, mata Xiao Weiwei memerah dan dia terisak. Ayah dan saudara laki-laki telah menangis di tempat tidur beberapa kali karena kelaparan. Itu sangat menyedihkan. Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia meratap dan memukul dadanya berkata, "Ini semua karena bajingan Xiao Changkun itu. Saya diusir oleh manajer dan bekerja sepanjang pagi tanpa sepeser pun untuk melunasi tagihan saya." Bab 1997. Qian Hongyan tiba-tiba merasa bahwa kehidupan terkutuk sekarang lebih buruk daripada di tempat pembakaran batu bara hitam. Sambil menangis, dia mengingat kembali kehidupannya di tempat pembakaran batu bara hitam dan menghela napas dalam hatinya. Awalnya di tempat pembakaran batu bara hitam, meskipun lingkungannya memang sedikit lebih buruk, setidaknya saya bisa makan cukup setiap hari setelah mengikuti itu pengawas. Saya tidak hanya tidak harus kelaparan, tetapi saya juga tidak harus bekerja banyak setiap hari, dan saya bisa berteriak di depan Herian dan keluarganya. Itu sangat keren ketika Anda memikirkannya. Dan pengawas itu, meskipun dia agak jelek dan kotor, tetapi dia sangat kuat di area itu, dan pada tingkat tertentu. Dia juga membuat dirinya mengalami sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Memikirkan hal ini, Qian Hongyan menghela napas panjang dan menangis pada Xiao Weiwei yang berada di sampingnya. "Weiwei, kehidupan seperti apa yang kamu sebut warga kami ini? Hari demi hari entah ini atau itu, sedikit uang telah hilang. Sebuah perusahaan bangkrut, dan sekarang saya hidup dengan meminjam waktu di villa orang lain tanpa makanan untuk dimakan. Jadi, kapan itu berakhir?" Xiao Weiwei juga tidak meneteskan air mata dan tersendak. "Bu, saya tidak tahu, keluarga kami dulu hidup cukup baik dalam semua aspek. Dan saya juga sangat dekat dengan saudara Yunfei. Dan kami akan menikah. Dan tiba-tiba itu tidak sebaik satu hari." Qian Hongyan menghela napas dan berkata, "Suatu hari, aku harus pergi ke kuil untuk memberi penghormatan. Jika aku terus begini, nyawa kecilku akan dibuang." Xiao Weiwei berkata, "Bu, sekarang akan memikirkannya. Sepertinya keluarga kami mulai bernasib buruk tepat setelah ulang tahun nenek waktu itu." "Hah?" Qian Hongyan terkejut dan bertanya, "Ulang tahun yang mana?" Xiao Weiwei berkata, "Terakhir kali perjamuan ulang tahun terakhir, saudara Yunfei memberi nenek sebuah budak giok Hetian, bahwa Zhang Wenhao yang mengejar Xiao Churan juga mengirim seseorang untuk memberi nenek sebuah medali Buddha Jamrud.
Qian Hongyan mengangguk. Saya ingat, medali Buddha Jamrut Zhang Wenhao itu bernilai banyak uang. Dikatakan bernilai 3 hingga 4 juta. Omong-omong, Xiao Hongyan berseru dengan menyesal. Sayang medali Buddha Jamrut itu bersama dengan perhiasan antik nenekmu lainnya disita oleh bank. Xiao Weiwei berkata, perjamuan ulang tahun itu, Ye Chen bahkan meminta untuk meminjam uang dari neneknya, mengatakan bahwa dia akan merawat Bibili dari panti asuhan itu. Apakah kamu masih ingat? Ingat. Qian Hongyan menggertakkan giginya dan memarahi. Algojo bau Ye Chen meminjam uang untuk pesta ulang tahun. Saat pesta ulang tahun, dia juga sangat berani. Dan pada akhirnya, dia dimarahi oleh nenekmu dan bergegas pergi. Saya senang ketika saya memikirkannya. Xiao Weiwei berkata, saya tidak mencoba mengatakan itu. Saya mencoba mengatakan bahwa saya selalu merasa bahwa sejak malam itu keluarga kami selalu tidak beruntung. Ya, Qian Hongyan mengerutkan kening dan bertanya padanya, apa hal sial pertama yang terjadi? Xiao Weiwei sedang menjawab. Yang pertama adalah hari setelah pesta ulang tahun. Saya pergi dengan saudara Yunfei ke grup kekaisaran. Saya ingin mengirim undangan ke wakil ketua grup kekaisaran Wang Dongshui. Dan omong-omong juga untuk mendaki hubungan hasilnya di grup kekaisaran. Di lantai bawah bertemu Ye Chen. Qian Hongyan bertanya setelahnya, apa yang Ye Chen lakukan? Xiao Weiwei berkata, Ye Chen mengatakan pada saat itu bahwa dia melamar pekerjaan di grup kekaisaran. Kemudian saudara Yunfei dan saya mengejeknya dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi tepat setelah itu. Apa yang aneh? Bab 1998. Xiao Weiwei berkata, saya naik ke atas dengan saudara Yunfei untuk melihat Wang Dongshui. Hasil Wang Dongshui tidak melihat kami, tetapi juga membiarkan orang membawa kata-kata untuk mengatakan bahwa grup kekaisaran tidak bekerja sama dengan kami. Sampah berkualitas rendah. Diikuti oleh saudara Yunfei adalah penjaga keamanan Imperial Group yang dipukuli. Mengatakan itu, Xiao Weiwei menambahkan, dan kemudian grup kaisar memutuskan kerjasama dengan keluarga saudara laki-laki Yunfei. Ayah dan paman saudara laki-laki Yunfei sangat marah. Sejak saat itu, saudara laki-laki Yunfei dan saya juga berpisah. Lalu pamannya Wang Zhengang entah bagaimana masih mendekati Ye Chen dan bahkan memberikan pila besar di sebelah Ye Chen. Dan kemudian kontrak yang telah dinegosiasi Xiao Churan dengan grup kekaisaran juga dihentikan oleh grup kekaisaran karena janji nenek yang dilanggar. Dan sejak itu keluarga kami telah menurun. Zhang Wenhao mengejar Xiao Churan dan mengejarnya, tetapi keluarganya bangkrut dan seluruh keluarganya menghilang tanpa alasan. Gao Junwei dari keluarga Gao juga mengejar Xiao Churan dan akhirnya menghilang bersama ayahnya. Gao Jianjun dan keluarga Gao masih menawarkan hadiah untuk keberadaan mereka. Xiao Yiqian datang ke rumah kami untuk mendukung keluarga kami, tetapi dia juga dipukuli oleh Ye Chen dan tidak hanya kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, dia juga kembali ke Yanjing dalam aib. Xiao Yiqian kemudian memberikan saya kepada Wei Changming. Wei Changming juga membenci Ye Chen. Akibatnya, baik Wei Changming dan ayahnya menghilang, dan sekarang bisnis itu diwarisi oleh putra tidak sah keluarganya. Dan saya juga mendengar bahwa mereka berdua adalah sekarang menggali ginseng di kaki gunung Changbai. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Qian Hongyan kelaparan dan ketika dia mendengar ini dia tiba-tiba duduk menampar meja kopi dan meraung dengan marah. Bajingan Ye Chen itu, dialah yang mengirimku ke tambang batu bara hitam sejak awal. Persetan, menurutku dialah yang berada di balik semua ini. Xiao Weiwei buru-buru bertanya padanya, Bu, apakah menurutmu Ye Chen itu menyembunyikan semacam kekuatan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pengaruh sehingga tidak ada yang cocok untuknya? Kekuatan? Qian Hongyan memberikan mulutnya terbuka dan berkata dengan hina, yatim piatu itu, kekuatan macam apa yang bisa dia miliki? Dia bahkan tidak pantas menyebutkan kata kekuatan. Xiao Weiwei bertanya secara retoris, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak nama besar untuk menghormatinya? Ini membuktikan bahwa dia pasti masih memiliki beberapa keterampilan yang tidak kita ketahui. Qian Hongyan menggertakkan giginya dan berkata, keterampilannya adalah tipuan.
Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir dia pasti memiliki keterampilan nyata. Jika tidak begitu banyak nama besar, tidak akan tertipu olehnya," kata Xiao Weiwei dan serius. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang Feng Shui. Mungkin dia menggunakan Feng Shui di belakang kita untuk memberikan kita semacam trik. Itu sebabnya keluarga kita semakin tidak beruntung. Qian Hongyan tiba-tiba melototkan matanya lebar-lebar dan berbicara dengan tiba-tiba. "Ketika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya ada benarnya. Dia pasti telah membuatkan biro Feng Shui untuk kita, membuat kita semakin tidak beruntung dan dia semakin hebat." Xiao Weiwei menganggukkan kepalanya berturut-turut dan berkata, "Saya pikir itu 80%. Bagaimana lagi dia, menantu yang tergantung, menjadi begitu kuat tiba-tiba?" "Bu, kita harus melakukan sesuatu," Qian Hongyan berkata dengan wajah masam. "Apa yang bisa aku lakukan? Kita bahkan tidak bisa makan sekarang. Jika kita ingin bertarung dengan Ye Chen dan keluarganya, setidaknya kita harus memiliki pendukung." Xiao Weiwei kemudian berkata, "Saya tidak berbicara tentang berkelahi dengan Ye Chen, Ibu. Kami belum pernah melawannya sebelumnya, dan itu bahkan lebih tidak mungkin sekarang," kata Xiao Weiwei dengan wajah bersemangat. "Bu, Xiao Churan adalah sepupuku. Tidak peduli apa, Ye Chen adalah sepupu iparku. Bahkan jika dia tidak peduli, kita mungkin juga mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik pada mereka. Dan kemudian mohon kepada mereka untuk membantu kami. Itu benar-benar tidak baik. Saya bisa pergi dan menjadi anak ketiga untuk Ye Chen." Bab 1999. Qian Hongyan menjadi cemas ketika dia mendengar Xiao Weiwei mengatakan bahwa dia bersedia pergi sebagai nyonya untuk Ye Chen. Dia berseru, "Weiwei, apakah kamu gila? Tidak baik bagimu untuk menjadi nyonya bagi siapapun. Kamu harus menjadi nyonya untuk Algojo semacam itu. Bagaimana dia layak untukmu?" Xiao Weiwei menghela nafas dan dengan tenang berkata, "Bu, sekarang saya benar-benar berpikir bahwa Ye Chen sebenarnya orang yang baik, tampan, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Dia jauh lebih baik daripada Wang Yunfei." "Ngomong-ngomong, apa yang kamu bicarakan?" Qian Hongyan memelototinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya Ye Chen adalah algojo bau. Seperti itu, dia bahkan tidak layak mengangkat sepatumu." Xiao Weiwei berkata dengan senyum pahit, "Apa yang telah saya lakukan sendiri selama hampir 1 tahun sekarang, saya adalah burung phoenix yang menjulang ke langit sebelumnya, jatuh dalam garis lurus, hingga sekarang bahkan lebih buruk daripada seekor ayam kampung yang memelihara ayam buas." Mengatakan itu, seluruh tubuh Xiao Weiwei tidak dapat mengendalikan isak tangisnya. "Bu, lihat aku sekarang. Reputasiku benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ada pria yang mau melihatku untuk kedua kalinya?" Qian Hongyan melihat wajah Xiao Weiwei yang penuh dengan air mata dan memeluk kepalanya dengan sedih. "Menghiburnya, putri yang baik, kita tidak bisa berpikir seperti itu tahu. Apa itu reputasi? Apa yang lebih penting dari hidup dengan baik?" Mengatakan itu, Qian Hongyan berkata, "Selain itu, kamu belum pernah bersama banyak pria sama sekali. Wang Yunfei adalah 1, Xiao Yiqian adalah 1, Wei Changming adalah 1, dan itu menambahkan hingga 3 pria, bukan? Kamu berusia 20-an. Kamu pernah bersama 3 pria. Apa itu? Berapa banyak gadis yang tidur dengan lebih banyak pria daripada kamu, bahkan sebelum mereka lulus dari perguruan tinggi, dan mereka tidak takut reputasi mereka hancur." Xiao Weiwei menangis dan menggelengkan kepalanya. "Bu, itu berbeda. Itu tidak sama. Berkencan di perguruan tinggi, ini adalah masyarakat kecil yang tertutup. Tidak apa-apa untuk membuat dan membangun apapun yang Anda inginkan selama 4 tahun segera setelah lulus. Siapa lagi tahu? Tapi apa berbeda ketika aku bersama Brother Yunfei? Siapa di seluruh Jinling yang tidak tahu? Kemudian dengan Xiao Yiqian, itu juga dikenal di seluruh kota. Aku punya reputasi buruk sejak itu, dan semua orang tahu aku bersama pria yang lebih tua dari ayahku. Jadi siapa yang bisa mengagumiku? Belum lagi, fakta bahwa itu kemudian digadaikan oleh Xiao Yiqian sebagai barang dagangan dan diberikan langsung kepada Wei Changming, suatu hal yang bahkan tidak diketahui oleh seorang pun di Jinling." Qian Hongyan dipenuhi rasa sakit dan tersedak. "Putri yang baik, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku menyalahkan ibu, ayahmu, dan nenekmu.
Jika kita tidak begitu memikirkan uang, kita tidak akan bisa untuk mengatakan apapun untuk mendorong Anda ke dalam api. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri, berkata dengan marah, "Mama minta maaf, ibu bukan manusia." Xiao Weiwei buru-buru meraih tangannya dan menangis. "Bu, saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Saya juga menawarkan diri. Pada waktu itu, saya yang tidak dapat menerima godaan uang dan ingin mengorbankan diri saya untuk kemuliaan dan kekayaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri seperti itu." Qian Hongyan menangis dan berseru, "Menurutmu, dosa macam apa yang aku lakukan dengan baik ini? Apa yang terjadi dengan hari yang baik?" Xiao Weiwei mengangguk tanpa henti ke samping dan berkata, "Aku tidak bisa lagi menjalani kehidupan seperti ini lagi. Jujur saja, sekarang selama aku bisa menjalani kehidupan yang damai dan stabil, belum lagi menjadi nyonya untuk Ye Chen, bahkan jika aku seorang gadis yang berzina untuk Ye Chen, aku bersedia." Pada titik ini, Xiao Weiwei menangis. "Sampai hari ini aku benar-benar mulai iri pada Xiao Churan. Awalnya semua orang mengira dia telah menghancurkan hidupnya dengan menikahi seorang pecundang. Tetapi siapa yang mengira bahwa pecundang yang dinikahinya akan memperlakukannya seperti sampah selama 4 tahun. Dan bajingan ini yang bekerja dan memukuli dan memarahinya tidak akan mengambil langkah menjauh dari Xiao Churan, bahkan jika seluruh dunia menertawakannya. Apa yang lebih berharga adalah bahwa pria seperti sampah ini mampu melawan arus dan menjadi Master Yi yang dihormati oleh semua orang di seluruh masyarakat kelas atas Jinling. Bukankah itu potensi super yang tepat? Sekarang lihat, pria seperti Ye Chen benar-benar yang paling bisa diandalkan. Adapun aliran Wang Yufei, bahkan jika dia kaya, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat kritis, bukankah masih merupakan bencana besar bahwa masing-masing dari mereka terbang?" Setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Weiwei, Xiao Hongyan sedikit terpana dan berbalik untuk meratap. "Kamu benar, Xiao Weiwei. Kamu benar, Xiao Churan. Gadis ini terlihat konyol, tapi dia tidak berpikir dia benar-benar hebat dalam satu hal. Itu." Orang lain berkeliling dan berkeliling melihat ini, memikirkan itu dan memikirkan ini, memilih dari 10.000 orang dan malah berakhir dengan tumpukan sampah. Tapi Xiao Churan ini yang tidak bersaing atau memilih dan memilih, lelaki tua itu menjebaknya dengan kotoran busuk, dan dia cukup baik untuk menikahi kotoran busuk. Siapa yang mengira kotoran busuk itu bisa berubah menjadi emas suatu hari nanti? Xiao Weiwei mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika ada kesempatan, saya harus lebih dekat dengan Ye Chen. Bahkan jika dia tidak memandang rendah saya, ada baiknya memberi sedikit bantuan kepada keluarga kami. Pada saat seperti ini, tidak ada orang di luar yang bisa diandalkan. Tidak ada yang bagus seperti Ye Chen." Qian Hongyan menghela napas dan berkata, "Terserah kamu, ibu baru saja bersemangat dan bahkan lebih lapar. Bantu aku kembali ke rumah dan berbaring sebentar. Tunggu nenekmu pulang kerja dan kita akan makan." Wanita tua Xiao di supermarket untuk pelanggan menarik sepanjang hari dari kantong plastik. Gulungan besar kantong plastik di supermarket, listrik statis yang gila. Setelah seharian menarik, rambut wanita tua Xiao itu berkibar-kibar. Namun Nyonya Xiao sangat puas. Pada siang hari, dia makan siang gratis yang disediakan oleh kantin staf supermarket. Ini adalah makanan paling enak yang pernah dimakan Nyonya Xiao dalam hidupnya. Makanannya tidak istimewa, tidak hanya tidak terlalu enak, tetapi juga tidak terlalu berminyak. Tapi Nyonya tua Xiao sudah terlalu lapar. Pada saat seperti ini, memberinya semangkuk nasi putih sudah menjadi kelezatan yang setara dengan hadiah dari surga. Dan jika 1 atau 2 hidangan daging dan sayuran ditambahkan, itu akan benar-benar membuat jiwanya melambung. Wanita tua itu juga memiliki energi untuk menarik kantong plastik, dan itu tidak terlalu membosankan. Sebaliknya, wanita tua itu juga secara bertahap merasakan kesenangan di dalamnya. Sibuk sampai jam 5 sore. Konon, sudah waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan. Mandor datang untuk memberinya $100. Berkata kepadanya, "Nyonya, pekerjaan hari ini sangat bagus. Besok masih datang kan?" Malam tahun baru, tengah hari adalah waktu kekurangan terbesar. Jika Anda datang besok, bayar 200 sehari. Benarkah?
Nyonya Xiao tua sangat gembira ketika dia dengan hati-hati mengantongi $100 dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, aku akan kembali besok." Mandor mengangguk puas. "Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa kembali istirahat dulu. Besok masih jam 9 pagi." Nyonya Xiao tua setuju dengan penuh semangat. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara, "Mandor, jam berapa kafeteria kita buka di sore hari?" Mandor berkata, "Makan malam pukul 6 sore." Nyonya Xiao tua sibuk kemudian bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku pergi ke kafeteria untuk makan lagi?" Mandor berkata dengan susah payah, "Tapi seorang karyawan diberikan satu kupon makan dan mengatur 1 kali makan sehari. Tetapi bukankah Anda sudah menerima kupon makan pada siang hari?" Ketika Nyonya tua Xiao mendengar ini, ia menganggukkan kepalanya agak bingung. "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali besok." Ketika Mandor melihat penampilan yang hilang, dia tidak tahan melihatnya dan berkata, "Bagaimana dengan wanita tua ini? Anda bekerja lembur sampai jam 7. Saya akan melamar ke manajer dan memberi Anda kupon makan. Lalu kamu pergi ke kantin dan makan sebelum pulang. Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Nyonya Xiao tua sangat senang mendengar ini dan menduga 2 jam lagi menarik kantong plastik dan kemudian Anda dapat makan lagi. "Maka tentu saja saya akan mengatakan ya." Jadi dia sangat bersemangat sehingga dia berkata, "Mandor yang baik, terima kasih Mandor."